Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Jumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan kita sudah sampai di 1 Korintus pasal 3. Nah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran itu, perlu saya ingatkan kembali apa yang telah kita pelajari dalam 1 Korintus pasal 1 dan 1 Korintus pasal 2. Di dalam 1 Korintus pasal 1 kita sudah belajar bagaimana Paulus mengingatkan bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang telah menjadi percaya dan dimiliki oleh Yesus Kristus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus bersama dengan semua orang di segala tempat yang telah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Paulus juga sudah mendengar dari keluarga Chloe bahwa jemaat Korintus sedang tidak baik-baik saja. Paulus memberikan nasihat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya mereka seia sekata dan jangan ada perpecahan, tetap erat bersatu dan sehati sepikir. Paulus juga menjelaskan bahwa pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dan Paulus menjelaskan juga kepada jemaat Korintus bahwa oleh kasih karunia Allah mereka telah berada di dalam Kristus Yesus. Kristus yang ada di dalam jemaat adalah wujud hikmat Allah yang tertinggi, yang datang untuk membenarkan, menguduskan, dan menebus jemaat. Karena itu jangan ada yang menyombongkan diri. Semua karena anugerahnya. Jemaat hanya boleh bermegah dalam Tuhan. Lalu di dalam pasal 2 kita telah belajar bahwa pemberitaan Injil, yakni tentang Kristus yang disalib, tidak bisa dilakukan dengan hikmat manusia atau kemampuan bicara manusia yang bisa menyenangkan telinga pendengar. Tetapi berita Injil harus dilakukan dengan hikmat Allah agar Roh Kudus yang bekerja dalam diri orang yang mendengarkan menimbulkan iman. Iman yang dihasilkan adalah iman yang murni yang tidak tergantung pada hikmat manusia. Di sana juga Paulus memberitakan hikmat Roh Kudus kepada mereka yang sudah matang. Penguasa-penguasa dunia tidak bisa menerima hikmat Allah karena pikiran mereka penuh dengan hikmat dunia. Lalu Paulus juga mengatakan bahwa hikmat Allah tersembunyi dan rahasia. Itu hanya bisa dikenali oleh mereka yang mempunyai Roh Allah. Nah, hari ini kita belajar 1 Korintus pasal 3. Di sana ada 2 perikop, yaitu yang pertama 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 tentang perselisihan, dan 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23 tentang dasar dan bangunan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Nah, pada bagian ini kita melihat Paulus menyatakan situasi jemaat Korintus. Pada waktu pertama kali ia datang, dia melihat jemaat Korintus ini masih menghidupi manusia duniawi, walaupun mereka telah menerima keselamatan dalam Kristus. Sehingga yang diberikan atau yang diajarkan oleh Paulus adalah susu dan bukan makanan keras. Artinya Paulus belum bisa mengajarkan hal-hal yang bersifat mendalam sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi Paulus memberikan pengajaran sesuai dengan tingkat kedewasaan mereka. Bahkan Paulus mengatakan sampai surat ini dikirim kepada mereka, Paulus melihat bahwa jemaat ini masih belum dewasa secara rohani. Nah, penilaian Paulus didasarkan pada apa yang sedang terjadi dalam kehidupan berjemaat. Manusia duniawi pasti memiliki cara hidup duniawi. Nah, tandanya apa? Jemaat Korintus masih hidup dalam iri hati dan perselisihan.
Perselisihan terjadi karena dalam jemaat ada kelompok-kelompok fanatisme. Ada yang mengatakan aku golongan Paulus, yang lain berkata aku golongan Apolos. Nah, hal ini menandakan jemaat Korintus belum dewasa secara rohani. Masing-masing memiliki pembicara idola. Padahal di antara pembicara tidak ada masalah. Itulah yang dikatakan Paulus dalam ayat 5-9. Dikatakan seperti ini. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Paulus menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Paulus mengatakan bahwa ia dan Apolos adalah pelayan-pelayan Allah yang ditugaskan untuk menanam dan menyiram. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, dan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi yang terpenting adalah pertumbuhan, dan yang melakukan pertumbuhan adalah Allah sendiri. Yang menanam dan yang menyiram sama di hadapan Allah. Mereka akan mendapat upah sesuai pekerjaannya. Paulus mengatakan bahwa ia dan Apolos adalah kawan sekerja Allah. Jemaat adalah ladang Allah dan bangunan yang harus digarap. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Kedewasaan rohani seseorang tidak diukur berapa lama dia menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus. Juga tidak diukur berapa lama dia rajin pergi ke gereja. Tidak diukur berapa lama dia melayani di mimbar gereja. Tapi diukur dari karakternya. Karakter bisa dilihat dari perilakunya, cara berbicara, cara menangani masalah, dan seterusnya. Jadi patokannya adalah Kristus. Semakin dewasa kerohanian seseorang, maka kehidupannya semakin serupa dengan Kristus. Lalu kita juga dari bagian ini bisa belajar bahwa jemaat di zaman sekarang tidak jauh berbeda dengan jemaat Korintus. Masing-masing mempunyai pembicara atau pengkhotbah idola. Ini merupakan salah satu faktor perpecahan dalam gereja Tuhan. Melalui pembelajaran ini, mari kita menjadi lebih dewasa. Setiap pembicara adalah alat di tangan Tuhan untuk mengajar dan menuntun jemaat semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ingatlah, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, masing-masing melayani sesuai dengan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ada hamba Tuhan yang tugasnya menanam, ada yang tugasnya menyiram. Yang memberikan pertumbuhan adalah Allah sendiri. Ini pun pelajaran bagi hamba-hamba Tuhan, supaya tidak ada yang menyombongkan diri kalau melihat ada jemaat yang bertumbuh. Ingat, pertumbuhan terjadi karena Allah. Bagian yang kedua kita lihat di 1 Korintus pasal 3 ayat 10-23 tentang dasar dan bangunan. Selanjutnya Paulus bicara tentang dasar dan bangunan. Paulus mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli bangunan yang cakap, bukan kaleng-kaleng ya, sudah ahli, cakap lagi. Cakap artinya mampu melakukan sesuatu itu dengan baik, tidak diragukan hasilnya. Paulus mengakui bahwa keahlian dalam membangun dalam dirinya dianugerahkan Allah. Paulus telah meletakkan dasar yang kuat
yang teguh, yang tidak tergoyahkan, yakni Tuhan Yesus Kristus. Itulah dasar bangunan rohani yang diletakkan oleh Paulus dalam jemaat Korintus. Dan dasar ini tidak boleh dirubah atau diganti. Untuk selanjutnya perlu diperhatikan, setelah dasar dibangun, maka selanjutnya pembangunan harus terus dilanjutkan di atas dasar itu. Nah, di sini Paulus menjelaskan ada dua bahan yang akan dipakai, yaitu bahan yang tahan api dan yang tidak tahan api. Bahan yang tahan api, emas, perak, dan batu permata. Sedangkan yang tidak tahan api, kayu, rumput kering, dan jerami. Bahan untuk membangun perlu diperhatikan. Mengapa? Karena suatu saat pekerjaan membangun itu akan diuji oleh api. Untuk apa diuji? Ini berkaitan dengan upah. Jika bangunan yang dibangun dengan bahan emas, perak, dan batu permata pasti tahan uji, dan orang yang membangunnya pasti mendapat upah. Sedangkan orang yang membangun dengan bahan kayu, rumput kering, dan jerami pasti tidak tahan uji, alias terbakar, sehingga pastinya mengalami kerugian. Tapi orangnya sendiri tetap diselamatkan. Bangunan ini bicara tentang rumah rohani. Dalam ayat 16-17 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Orang yang sudah diselamatkan di dalam dirinya ada Roh Kudus. Selanjutnya tubuhnya dikatakan sebagai bait Allah. Allah tentunya merindukan baitnya dipelihara, dirawat, dibersihkan, agar tetap kinclong atau bersinar, yang menunjukkan hidup yang penuh dengan kemuliaan. Betapa Tuhan Allah menyayangi tubuh orang percaya sebagai kediamannya. Sehingga dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ada pembelaan bagi tubuhnya. Paulus mengingatkan agar jemaat Korintus untuk membangun rumah rohani dan menjaga kekudusan hidup, karena tubuh mereka adalah bait Allah. Selanjutnya Paulus menegaskan bahwa hikmat dunia kebodohan bagi Allah. Jangan mengejar hikmat dunia, karena hal itu adalah sia-sia belaka. Lalu jangan bermegah terhadap manusia, baik Paulus ataupun Apolos, karena mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kepada kamu menjadi milik kamu. Bahkan dikatakan semuanya punya kamu. Bisa kita baca di dalam ayat 21 sampai 23. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jemaat Korintus memiliki semuanya karena mereka telah dimiliki oleh Kristus. Mereka telah ditebus oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Karya penebusan Kristus menjadikan mereka milik Kristus dan sekaligus menjadi milik Allah. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Dasar iman kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Inilah dasar yang teguh yang tidak boleh digantikan
oleh dasar yang lain. Setiap orang yang telah memiliki dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang sudah memiliki jaminan keselamatan. Selanjutnya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, perlu membangun di atas dasar ini. Setiap kita yang sudah diselamatkan pastinya rindu untuk memiliki rumah rohani yang kuat. Karena itu, mari kita memilih bahan yang tahan api, yakni membangun dengan emas, perak, dan batu permata. Ini adalah bahan-bahan yang berharga. Bahan apa yang berharga yang bisa kita pakai untuk membangun rumah rohani kita? Bagi saya secara pribadi, tidak lain dan tidak bukan. Itu adalah firman Allah. Kita perlu setiap hari membangun rumah rohani kita dengan firman Allah. Setiap hari membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Allah. Suatu pertanyaan refleksi buat kita bersama. Sudahkah aku membangun rumah rohaniku dengan serius dan dengan bahan yang berharga? Sudahkah aku setiap hari memprioritaskan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Allah sehingga aku dapat menghidupinya? Jangan sampai rumah rohani kita terbakar saat diuji oleh api. Kiranya Roh Kudus mendorong kita untuk terus membangun manusia rohani dan kita pun kuat. Sebagai orang yang dimiliki oleh Kristus, dalam diri kita ada Roh Kudus. Dengan demikian tubuh kita ini adalah bait Allah, bait yang kudus. Kita perlu memelihara dan menjaganya, sehingga kemuliaan Allah terus terpancar dari dalam hidup kita. Satu hal yang kita harus ingat, bahwa sesungguhnya kita telah ditebus oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi kita adalah milik Kristus dan sekaligus milik Allah, karena Kristus adalah milik Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara keseluruhan dari 1 Korintus pasal 3 ini kita dapat belajar 4 hal ya. Yang pertama, jadilah dewasa secara rohani, jangan ada iri hati atau perselisihan di antara kita. Mari kita menjaga persatuan dan kesatuan di dalam gereja Tuhan. Lalu yang kedua, mari kita membangun rumah rohani dengan bahan yang berharga, agar pada saat diuji dengan api, rumah kita tidak terbakar dan kita menerima upah. Yang ketiga, jadilah bait Allah yang kudus. Dan yang keempat, banggalah karena engkau dan aku dimiliki oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya bagikan buat kita semua. Kiranya apa yang kita pelajari ini membuat iman kita makin mantap dan hidup rohani kita terus bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Baiklah Bapak Ibu, saya akan akhiri pembelajaran kita dan saya harapkan kita semua akan berdiskusi bersama di grup WhatsApp pada pukul 19.00. Tuhan Yesus memberkati.